Di awal film, seorang tentara khusus yang bernama Ray baru saja kembali ke negaranya. Ini akan menjadi yang terakhir kali dia bertugas di militer, karena dia sendiri berencana untuk meninggalkan militer dan menikahi kekasihnya. Sementara itu kekasihnya yang bernama Kelly terlihat sedang membaca di sebuah taman. Kemudian Ray tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejutkannya. Melihat Ray, Kelly tentunya sangat senang karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Ray akan pulang minggu depan. Tanpa membuang waktu lagi, Ray kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan segera melamar Kelly. Yes. Mereka berdua lalu meninggalkan taman, namun Kelly lupa dengan bukunya dan Ray mengambilkannya. Dua orang tak dikenal kemudian menghampiri Kelly, dan satu orang darinya merayu Kelly. Pada awalnya Ray dan Kelly mencoba untuk tidak menanggapi mereka, dan masuk ke dalam mobil. Namun sebaliknya, tim ini keluar dari mobilnya, di mana ia melepaskan celananya dan menunjukkan torpedonya tepat di depan jendela Kelly. Melihat hal itu, Ray tentu saja sangat marah dan mulai memukuli kedua orang itu, tetapi tim kemudian mengeluarkan pisaunya dan Ray mencoba menangkis serangan pisau tersebut. Sayangnya hal buruk terus terjadi pada Ray, karena pria itu tertusuk sampai mati oleh pisaunya sendiri. Karena kejadian itu Ray dan Kelly pergi menemui pengacara mereka, karena ternyata Ray ini menghadapi tuduhan pembunuhan. Pengacara kemudian memberitahu Ray bahwa dia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika dia mengaku bersalah, hukumannya hanya akan berlangsung selama 2-3 tahun dan dia hanya akan menjalani hukuman selama 18 bulan saja. Sebaliknya, jika Ray tidak mengajukan pengakuan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 5-8 tahun penjara. Dengan kata lain, Ray ini tidak akan bisa lagi menghindari hukuman penjara jika dia memilih salah satu dari dua opsi ini. Akhirnya, tampaknya dia telah memutuskan untuk mengaku bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Adegan kemudian beralih ke ayah pria yang terbunuh bernama Harvey Thompson, dan dia tampaknya tidak dapat menerima kematian putranya. Ditambah lagi, sepertinya sang ayah bukanlah orang biasa, dan kita bisa melihat bahwa ia mengutus orang-orangnya untuk mencari tahu identitas Ray Prancis. Orang tersebut juga memberikan informasi tambahan mengenai lokasi di mana Ray akan dipenjara. Adegan kemudian bergeser ke penjara tempat Ray akan dipenjara. Jack Morrison adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara ini, di mana dia kemudian dikunjungi oleh ayah dari pria yang dibunuh oleh Ray. Harvey sangat terpukul dengan kematian anaknya, di mana dia meminta Jack untuk memastikan bahwa Ray tidak akan bisa pernah keluar dari penjara lagi. Sebagai imbalannya, ia menawarkan sejumlah besar uang yang akan digunakan Jack untuk membayar anak buahnya untuk melakukan tindakan keji tersebut. Hari itu akhirnya tiba bagi para narapidana untuk menjalani hukuman penjara. Salah satu sipir yang bernama Rico menyambut para tahanan baru. Pada momen ini, Ray dan beberapa tahanan lainnya diperintahkan untuk membuka semua pakaian mereka untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Rico pun mulai membenci Ray saat dia berusaha membela pria di sebelahnya, yang dipaksa melepaskan pakaian dalamnya. Sejak hari pertama penahanannya, Ray telah menerima kontak fisik dari Rico. Good. Setelah itu, Ray dibawa oleh seorang penjaga bernama William untuk menemui Jack Morrison. Disinilah terungkap bahwa Ray pernah bertugas di militer selama 12 tahun, 4 diantaranya dihabiskan di Irak. Ia juga dianugerahi medali keberanian atas tindakannya di Irak. Pada saat ini, Jack mencoba bersikap baik seolah-olah dia tidak merencanakan sesuatu dan menyuruh penjaga untuk menjaganya. Setelah hanya beberapa hari, Ray mulai mendapatkan sambutan hangat dari narapidana lain. Ada sedikit perkelahian dan kemudian sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Majen datang untuk membantunya. Tampaknya akan terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, tetapi William turun tangan dan memerintahkan mereka untuk segera bubar. Di penjara Ray ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan penjara. Dia kemudian bertemu dengan David yaitu seorang narapidana senior, yang memberitahunya di mana buku-buku itu akan disusun. Ketika Ray sedang membaca buku harian di dalam selnya, tiba-tiba ia didatangi oleh Rico dan yang lainnya dan mulai memeriksa kamarnya. Penjaga tua itu kemudian menemukan foto pacar Ray. Ray harus menyaksikan foto pacarnya dijilat oleh si Rico, dan dia sangat ingin menghajar penjaga tua itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ditahan oleh dua penjaga lainnya. Apalagi, Rico membuat Ray semakin marah dengan merobek-robek foto si Kelly. Rico memerintahkan Ray untuk membuka bajunya, dan mulai mengintimidasi dia. Rico yang tidak puasnya dengan memukulnya, ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim dan untungnya, Victor turun tangan dan mencegahnya. Saat Ray sedang mandi, ia kembali diperlakukan dengan buruk oleh seorang narapidana di sana. Pada saat itu, ada seorang pria bertumbuh besar bernama Hammer yang terkesan dengan Ray. Ternyata, si Hammer ini adalah seorang YG menyimpang. Ray kemudian diminta untuk berjongkok, agar Hammer dapat mengasah ilmunya. Oleh karena itu, Ray menyambut Hammer dengan pukulan yang ramah, dan mendorongnya menjauh. Rico kemudian muncul dan menghajar Ray, hingga ia dibawa kembali ke kamar Jack. Ray berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha membela diri dari pria tersebut. Namun, Jack tampaknya tidak peduli sama sekali, dan dia mengklaim bahwa itu adalah hal yang normal bagi mereka,
untuk berbuat aneh di sana. Karena Ray terus berdebat, ia pun dipukuli lagi berkali-kali oleh para penjaga. Fucking kill him. Victor kemudian meminta mereka untuk berhenti memukuli Ray, karena dia akan terbunuh. Saat makan siang, Ray bertemu lagi dengan para narapidana di perpustakaan termasuk Jayde, yaitu seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun. Selama percakapan mereka, Ray melihat seorang narapidana yang pernah bertengkar dengannya di awal masa tahanannya. Ray dan David melanjutkan percakapan mereka tentang masa lalu mereka di perpustakaan. Terungkap bahwa David tidak akan keluar dari penjara karena 15 tahun yang lalu, ia dan kakaknya merampok sebuah truk uang dan menembak 2 orang satpam serta membunuh seorang polisi. Saudaranya juga tewas dalam perampokan tersebut, dan uangnya masih belum ditemukan hingga sampai sekarang, dan hanya Davidlah yang tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Di tengah perbincangan mereka, Rico tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Ray bahwa ia kedatangan tamu. Ternyata, tamu yang dimaksud Rico adalah Kelly, yaitu pacarnya. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman lebar karena ini adalah kunjungan pertama bagi Kelly. Sayangnya, percakapan mereka hanya berlangsung singkat, sebelum Rico tiba-tiba menyudahinya dan menyuruhnya untuk masuk. Selain itu, Rico dengan sengaja memprovokasi Ray sekali lagi dengan mengatakan bahwa dia ingin bermesraan dengan pacarnya. Mereka berusaha keras untuk memancing emosi Ray, namun tidak berhasil karena Ray adalah seorang pria yang tangguh. Ray, what's happening? Move. Setelah itu, Ray berkumpul dengan Majin dan gengnya sambil bermain kartu bersama. Karena sikap keras Ray, Majin menawarkan diri untuk melindunginya selama di penjara. Ketika Jayde yang berusia 18 tahun sedang berolahraga, ia tiba-tiba diganggu oleh Hammer yang merupakan seorang gay yang sebelumnya mengganggu Ray. Jayde yang masih berusia muda hampir saja dipukuli olehnya dengan barbel. Untungnya, Ray datang dan menolong Jayde. William kemudian segera datang dan menghentikan mereka. Sejak awal, Ray sudah mendapatkan banyak tekanan. Ketika dia sedang membersihkan toilet, tiba-tiba dia didatangi oleh pria yang sebelumnya berkelahi dengannya. Pria itu mencoba untuk membalas dendam padanya, namun tidak butuh banyak usaha bagi Ray untuk mengalahkannya. Seperti biasa, setiap kali Ray bertarung dengan orang jahat, Rico akan muncul seolah-olah dia memperhatikan setiap gerakan Ray. Namun kali ini, Jack ikut serta bersamanya. Jack yang telah disuap oleh Harpe dan memiliki misi tersendiri, mengambil sebuah pemukul dan menusukkannya ke Ray dari arah belakang. Keesokan harinya, ketiga pengawal yang telah disuap oleh Jack kemudian berkumpul, dan Victor mulai mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat lagi. Dia juga mengancam bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. What stops? Setelah Victor pergi, William, yaitu sebagai kepala penjagaan narapidana, mendatangi mereka, dan ternyata dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia kemudian memarahi mereka karena menyuruh Ray untuk membersihkan toilet, karena dia telah menugaskan Ray untuk bekerja di perpustakaan. Sepanjang percakapan, William mengingatkan kedua anak buahnya untuk tidak membuat keputusan tanpa seizinnya lagi. Rico dan Po kemudian menemui Jack dan memberitahukan bahwa Victor telah memutuskan untuk tidak terlibat dan berniat merusak rencana mereka. Jack kemudian menyuruh mereka untuk berurusan dengan Victor. Setelah itu, kedua penjaga tersebut pergi ke sel tahanan dan mulai memeriksa tempat tidurnya. Mereka kemudian menemukan senjata tajam, dan mereka keluar dari sana. Setelah itu narapidana tersebut disuruh berlutut dan meminta maaf. Ketika narapidana tersebut ditugaskan untuk membersihkan toilet, dia pun terkejut menemukan Victor yang telah terbunuh. Tak lama kemudian, Rico dan Pok datang, dan ternyata ini adalah pembunuhan berencana. Sehingga mereka menuduh tahanan, yang telah membawa senjata tajam sebagai pembunuhnya. Selama kegiatan bersantai, Ray duduk bersama David dan mencoba bertanya tentang Majen. David mengatakan bahwa Majen adalah orang besar di sini, karena dia menjalankan sindikat narkoba dari dalam penjara dan memiliki gengnya sendiri. Namun dari kejauhan, kelompok Majen memperhatikan percakapan mereka, dan mereka mendatangi Ray dan David. Ray kemudian diperingatkan oleh Majen untuk berhati-hati dengan pihak mana yang dia pilih di penjara. Hal ini disebabkan karena selain geng Majen, ada satu geng lainnya yang menjadi saingannya. Ketika Ray dan David sedang mandi, kelompok Majen tiba-tiba datang dan menikam pria yang berkelahi dengan Ray di toilet sebelumnya. Ternyata pria tersebut adalah salah satu anggota geng saingan Majen. Karena Ray dituduh membunuh pria tersebut, maka ia segera menemui geng tersebut dan menjelaskan bahwa Ray tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kelompok tersebut diyakinkan oleh Ray bahwa geng Majen bertanggung jawab atas kematian anggota geng mereka tersebut. Kemudian, kita beralih ke seorang anak laki-laki berusia 19 tahun yaitu Jayde, yang disiksa oleh Hammer di sebuah ruangan tersembunyi. Lampu dimatikan dan Hammer mulai mengasah pedangnya sekali lagi. Pacar Ray kembali mengunjungi Ray untuk kedua kalinya. Namun ia justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kedua penjaga jahat itu.
Kelly disuruh melepaskan pakaiannya untuk melewati pemeriksaan keamanan. Karena dia telah menunggu 2 minggu untuk bertemu Ray, dia pun tidak punya pilihan lain selain terpaksa melakukannya. What? Fine. Tentu saja Ray yang mengetahui hal ini pun sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu Jayde sekali lagi diperlakukan dengan buruk oleh Hammer, dan ia akhirnya memberanikan diri untuk membunuhnya. Setelah itu Ray dipanggil ke sel Mejen, di mana Mejen sangat marah karena Ray menolak untuk bergabung dengannya. Ketika Ray sedang menghabiskan waktu dengan David, Rico dan Pog tiba-tiba datang dan membawanya ke bengkel. Selain itu, ternyata Mejen adalah dalang di balik aksi mereka berdua. Karena Jack tidak ingin Ray terbunuh, Mejen mengancam akan membunuh semua orang yang dekat dengan Ray termasuk David dan Kelly. Rico kemudian berniat melukai tangan Ray, dan Ray pun akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya lagi lebih lama, sehingga ia menghajar kedua penjaga tersebut. Akibat kejadian itu, Ray harus masuk ke dalam sel yang sudah ditentukan dan gelap. William kemudian mendatangi kantor Jack, dan menanyakan mengapa Jack memerintahkan kedua penjaga tersebut untuk membawa Ray ke bengkel. Namun, Jack tidak mengakuinya dan mengingatkan William, bahwa dialah yang berkuasa di penjara tersebut. Ray diperlakukan seperti binatang, dan dia hampir menjadi gila setelah beberapa minggu ada di sana. Setelah menjalani hukuman yang panjang di dalam sel tutup yang terisolasi, dia pun akhirnya diizinkan untuk meninggalkan sel. Pada saat ini, dia diantarkan oleh salah satu penjaga yang tidak disuap oleh Jay. William berusaha mencari tahu dari Ray, apa masalah yang menyebabkan dia diperlakukan dengan buruk oleh hampir semua orang di penjara. Namun, Ray tidak mau mengatakan apapun, karena ia tidak mau mempercayai siapapun di penjara tersebut. Ternyata, William juga seorang mantan tentara seperti dirinya. Setelah Ray sembuh, Mejen kemudian masih ingin membalaskan dendam padanya dan ia meminta Jayde untuk menusuk Ray. Namun karena Ray selalu ada untuknya, Jayde tidak tega untuk menikamnya. Akibat penolakan Jayde, Mejen malah membunuhnya yang saat itu sudah menjadi kelompoknya. Ray yang mengetahui bahwa temannya telah terbunuh tidak dapat lagi menahan emosinya, dan ia langsung mendatangi kelompok Mejen di lapangan. Setelah mengalahkan si botak dengan 3 pukulan, Ray menghina tindakan Mejen yang telah membunuh temannya sendiri. Akibatnya, Ray mendapatkan dukungan dari para narapidana lain, dan dia menantang Mejen untuk berduel 1 lawan 1. Jack mengetahui semua yang terjadi saat ini, namun ia memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka bertarung. Ray yang berasal dari latar belakang militer, tentu saja akan dengan mudah mengalahkan Mejen. Hingga akhirnya Ray mencekik Mejen dan hampir membunuhnya. Namun ketika dia melihat David, dia menggelengkan kepalanya. Hal itu menandakan bahwa Ray tidak boleh membunuh pria tersebut. Dia kemudian melepaskan Mejen, tapi ada pisau yang tiba-tiba mendarat di sisi Mejen. Oleh karena itu, Mejen mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Ray dari belakang. Namun, dia dihalangi oleh David. Setelah itu, Mejen akhirnya ditikam hingga tewas oleh pemimpin kelompok lawannya. Setelah itu Ray dibawa oleh William ke ruangan Jack Morrison, dan Jack kemudian menjelaskan bahwa hukuman penjara Ray telah diperpanjang. Ray kemudian memaki-makinya dengan kata-kata kasar, dan berhasil memancing emosi Jack. Alhasil, Jack akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar dengan mahal untuk mencegah Ray keluar dari penjara ini. Namun hal yang tidak diketahui oleh Jack, ternyata itu semua adalah jebakan dan berbekal dengan bukti tersebut. William dan timnya muncul dan menangkap Jack yang disebut-sebut sebagai bos di penjara tersebut. Rico dan Pog penjaga yang paling buruk di sana juga ditahan. Setelah semuanya berakhir, Ray pergi menemui David yang masih hidup di rumah sakit. Pada saat itulah, David dengan ramah memberitahu lokasi uang curian yang disembunyikannya. Dia meminta Ray untuk mengambil uang tersebut, dan memulai hidup baru yang bahagia dengan uang itu. Ditambah lagi, David juga mengatakan kepada Ray, betapa dia sangat merindukan putrinya dan memintanya untuk memberikan sekantong uang. Pada akhirnya Ray dibebaskan dari penjara, dan William memberinya jabat tangan perpisahan. Dia disambut dengan kebahagiaan oleh pacarnya. Selain itu Ray bertemu dengan putri David dan memberinya sekantong uang. Saat dia akan pergi, dia mengatakan kepada putri David untuk mengunjungi ayahnya, yang telah merindukannya. Sebelum film berakhir, William terlihat meminta para narapidana baru untuk menggunakan pakaian penjara. Dan ternyata, salah satu dari mereka adalah Harvey Thompson, yaitu ayah dari Tim. Dia adalah orang yang menyuap Jack dan menyebabkan semua masalah di penjara sebelumnya. Kemudian film pun berakhir.